Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai sobat PMR, Kalela di sini sebagai host. Kali ini kita akan belajar mengenai kesehatan dan sanitasi untuk PMR Mula. Langsung aja learning with us. Sekarang kakak di sini sudah bersama Kak Ibey atau Kak Muhibah dari sekolah MTSN 4 Jakarta, dari guru fasilitatornya ya Kak ya? Fasilitatornya. Iya. Halo Kak Ibey. Hai. Oh ya, untuk adik-adik kakak mengingatkan dalam produksi kali ini kita sudah dalam protokol kesehatan dan menjaga kesterilan lokasi. Kak Ibey, kan yang aku tahu nih ya, dari temanya itu kan kesehatan dan sanitasi. Ya. Kesehatan itu kan biasanya mencakup kepada kebersihan ya kan. Nah Kak, kebersihan itu apa sih Kak? Oke, terima kasih Kak Lela atas pertanyaannya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kebersihan. Pokoknya berkaitannya antara kebersihan dengan kesehatan. Nah, saya akan menjelaskan dulu kebersihan itu apa sih. Kebersihan itu adalah suatu keadaan kita bebas dari kotoran, dari debu, dari bau, dari sampah, bakteri, virus, dan sebagainya. Nah, sedangkan kesehatan sendiri adalah hak asasi kita untuk ya hidup sehat, gitu kan. Jadi di sini ada antara kalau misalnya berbicara hak dan kewajiban, kebersihan itu ibaratnya adalah sebagai kewajibannya, sedangkan kesehatan adalah haknya. Jadi setelah kita melaksanakan, misalnya kita melakukan penerapannya bisa dilakukan dengan PHBS gitu. Oh iya Kak, tadi kan kakak menyebut PHBS. Apa itu sih Kak PHBS? Oke, PHBS adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi tindakan yang kita lakukan ya, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita maupun untuk lingkungan masyarakat kita. Jadi suatu tindakan untuk menuju sehat. Tadi kan kakak ngejelasin ya bahwa ada 3 lingkup PHBS ya, ada yang dari diri sendiri, terus keluarga sama lingkungan. Boleh kali kakak kasih contohnya gitu biar adik-adik juga pada paham apa itu PHBS. Oke, ya ini contoh dari saya akan mencontohkan yang pertama adalah PHBS di lingkungan keluarga. Contoh hal kecil yang sering kita lakukan setiap hari adalah contohnya menyapu, mencuci piring, nah, terusnya ngepel, nah, terus minum air yang bersih, gitu. Terus kalau misalnya dan masih banyak lagi ya, karena kan setiap hari sering kita lakukan. Terus kalau misalnya di masyarakat, ya contohnya adalah kerja bakti. Selain kerja bakti, terusnya kita membersihkan ya selokan ya, selokan kerja bakti dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk diri sendiri ya seperti kita mandi 2 kali sehari, gitu kan. Terus sikat gigi, mencuci rambut, sisir, gunting kuku, terusnya mencuci tangan, gitu. Ya, kan masih banyak lagi kalau misalnya untuk diri kita sendiri. Oh, ternyata gitu. Mencuci tangan itu termasuk ke dalam PHBS ya Kak? Betul. Nah Kak, kenapa sih mencuci tangan itu termasuk ke dalam perilaku hidup bersih? Nah, kenapa? Karena gini, dengan kita mencuci tangan, ya pasti tangan kita akan bersih. Tangan kita akan bersih, terus kembali ke tujuan kita mencuci tangan itu untuk apa sih, gitu kan? Pasti anak-anak kalau misalnya kita tanya, ayo cuci tangan, emang buat apa sih cuci tangan? Pasti tanya kayak gitu kan? Pasti akan berbicara seperti itu, gitu kan? Akan balik nanya ke kita. Maka kita jelasin kenapa kita cuci tangan. Tujuannya yang pertama untuk membersihkan kotoran, ya, membersihkan kuman yang ada di tangan kita. Terus yang kedua adalah ya untuk mencegah penularan penyakit, apalagi ya pasti anak-anak kan namanya anak-anak bermain dengan teman-teman yang lainnya kan kita nggak tahu penyakit apa yang ada di temennya, gitu kan. Yang ketiga adalah yang ketiga itu membantu kebiasaan kita sehari-hari, gitu. Ya. Oh seperti itu ya Kak. Ya. Oh ya Kak, dari mencuci tangan ini ada gak sih Kak kapan aja gitu kita baiknya untuk melakukan cuci tangan? Oke, sebaiknya kalau misalnya kita mencuci tangan, yang pertama sebelum dan sesudah makan atau minum, ya. Yang kedua ketika kita memegang alat-alat yang kotor atau benda-benda yang kotor, namanya anak-anak itu kan suka bermain, misalnya dia di tanah lah atau di mana aja lah ya gitu ya, main perosotan, otomatis kan itu
kena benda yang kotor ya, kena debu gitu kan. Itu terus memegang binatang, entah binatang apa aja gitu kan. Kenapa memegang binatang itu menjadi salah satu faktor kita harus selalu cuci tangan ya Kak? Ya karena kalau misalnya contohnya misalnya kita memegang kucing. Ketika kita memegang kucing, di tangan kita itu pasti ada bulu ya. Ada bulu gitu kan. Ya, ketika kita mau memegang sesuatu atau misalnya setelah kita bermain, biasanya anak-anak itu kan lapar ya, entah dia mau minum, minimal minum deh. Ketika minum tapi tangan kita kotor gitu kan ya. Nah, makanan atau minuman yang masuk ke tubuh kita itu kan otomatis enggak bersih ya. Dan itu bisa menyebabkan penyakit yang baru gitu ke tubuh si anak itu gitu. Dan kemudian ketika kita setelah BAB, BAK maka diwajibkan untuk mencuci tangan gitu. Nah. Oh ya Kak, tadi kan Kakak sudah menjelaskan nih kapan saja kita harus mencuci tangan. Apa ada gak sih Kak alat-alat khususnya gitu untuk kita melakukan cuci tangan gitu? Oh ya ada. Nah di sini saya membawa beberapa alat ya. Contoh ini sih kalau misalnya, dan biasanya di rumah kita itu kan alat cuci tangan tuh banyak ya. Bisa menggunakan keran itu sendiri gitu kan ya. Ketika tidak ada wastafel bisa menggunakan keran. Pasti air mengalir juga di rumah banyak gitu kan ya. Kalau misalnya nggak ada gitu kan, dan sekarang ini dalam masa sekarang ini ya banyak di depan rumah juga menggunakan alat seperti galon ya, diisi air. Kalau kita mau masuk ke rumah harus mencuci tangan terlebih dahulu seperti itu. Nah di sini sebenarnya sih ada alat-alatnya, contohnya aja ya, karena kan nggak mungkin saya bawa wastafel gitu kan. Ya, jadi ini kegedean ya Kak, iya, bawa wastafel ke sini. Iya di sini ada tisu, ada handuk. Ini tisu atau handuk biasanya kita gunakan untuk mengeringkan ya tangan yang sudah kita cuci gitu kan. Kemudian di sini ada sabun batang dan sabun cair ya kayak. Oh ini sabun cairnya. Kemudian ini botol. Nah, kenapa saya ada botol? Jadi kalau misalnya kita keluar rumah, gitu kan, minimal kalau misalnya kita nggak mau cuci tangan tapi agak susah, kan bisa menggunakan botol ini diisi air, kemudian kita bisa mencuci tangan ya menggunakan botol ini, gitu kan. Terus ini tempat. Nah, kalau misalnya sabunnya itu menggunakan sabun batang, maka harus ada tempat. Gitu. Oh ya Kak, kan ini ada tempat ya. Ini kan stainless. Apa kita tuh wajib naruhnya ini di tempat yang stainless atau gimana? Oh enggak juga sih. Jadi kalau misalnya alat atau tempat untuk sabun batangan itu ya boleh menggunakan, kan biasa ada misalnya di rumah punya yang plastik, bahan berbahan plastik ya nggak masalah. Jadi nggak mesti harus stainless. Pokoknya kita gunakan yang ada aja yang ada di rumah. Jadi jangan menggunakan hal-hal yang memang nggak ada di rumah tapi kita cari gitu. Oh yang penting tuh ada wadah untuk meletakkan sabun. Betul. Oh ya Kak, tadi kan Kakak sudah mengenalkan alat-alat untuk mencuci tangan. Ya. Boleh kali Kak dipraktekin gitu, dijelaskan tentang cara mencuci tangan itu dulu. Oke ya. Di sini kebetulan saya bawa media gitu kan ya untuk mencuci tangan ya. Ini ada beberapa. Jadi kalian kalau misalnya mencuci tangan ya, angka baiknya ya dengan 6 langkah seperti ini. Ya. Yang pertama, biasa namanya cuci tangan itu kan kita harus membasuh tangan terlebih dahulu dong. Membasuh Iya, tangan. Membasuh, kita kan membasuh tangan. Bisa dicontohkan, saya kembali ya. Oke, contoh kayak saya ada keran gitu ya, ada keran. Nah, kemudian kita basuh tangan kita, gitu kan. Setelah kita basuh, kemudian kita ambil sabun. Sabunnya boleh gimana nih Kak sabun. ngambilnya? Nah, kalau misalnya menggunakan sabun cair ya, maka kita menekannya itu menggunakan punggung tangan. Jadi menggunakan bagian punggung ya, gitu. Nah kalau misalnya, kenapa harus menggunakan punggung tangan? Jadi supaya telapak tangan kita itu yang sudah dibasuh tetap steril, gitu ya. Nah kalau misalnya menggunakan sabun batang ini ya, jika menggunakan sabun batang, maka sabun batangnya letakkan di tangan kita. Bisa minta tolong? Ya. Nah kayak gini? Iya betul, letakkan seperti itu, kemudian diputar. Diputarnya kayak gini atau kayak gimana? Dibalik. Oh dibalik gini? Iya betul. Nah dan kayak busanya itu pokoknya untuk busanya sendiri ya, jangan terlalu banyak juga, pokoknya disesuaikan aja. Kalau misalnya sudah merasa cukup ya sudah, kita letakkan kembali sabun tersebut ke tempatnya. Langsung diletakin aja nih Kak? Enggak, jadi sebelum diletakkan
maka si sabun ini kita cuci terlebih dahulu. Oh, jadi sebelum kita letakkan ke wadah yang sudah disediakan, berarti kita cuci dulu. Sabunnya cuci sampai busanya tuh hilang, gitu ya. Kalau sudah hilang maka baru letakkan boleh diletakkan ke tempatnya ya, lagi. Betul. Jadi itu cara mengambil sabun ya. Nah, untuk sabun cair sendiri jangan terlalu banyak ketika kita mau mengambil gitu kan. Tapi harus ya sekitar 3 sampai 5 cc aja gitu. Pokoknya kira-kira merasa cukup gitu dituang ke tangan kita ya sudah, jangan sampai kebanyakan gitu kan. Tapi jangan sampai kita 2 kali 3 kali gitu kan nanti malah tumpah itu ya. Nah, setelah itu baru kita akan memperagakan bagaimana sih langkahnya gitu kan. Kita udah pakai sabun. Nah, yang pertama adalah telapak dengan telapak. Nih contoh ini ya. Ini telapak. Telapak tangan dan telapak tangan ya. Secara horizontal. Berarti kayak gini, bukan kayak gini. Bukan. Jadi bukan vertikal tapi horizontal. Oh, tetap kayak gini. Oke, setelah telapak yang kedua ada bagian punggung tangan. Punggung tangan kanan dan kiri. Sorry ya. Ya, nih, ini kan. Ini. Kemudian punggung kanan. Punggung yang kanan. Iya, punggung kanan ya. Nah, ini juga pokoknya kalau misalnya sudah merasa maksudnya udah merasa bersih ya sudah gitu. Oh, berarti jangan cuma sekali aja gitu. Sekali 2 kali, tapi kalau misalnya jangan terlalu terus-terusan juga gitu kan. Nanti kalau terlalu digosok yang ada malah lecet gitu ya. Itu. Nah, setelah kanan, kemudian kiri. Kemudian bagian telapak di apa namanya bikin horizontal ya. Nah, sela-sela jari. Oh, sela-sela jari. Dikunci atau dia terkait. Oh, dikaitkan ini. Nah, dikaitkan, kemudian ditarik gitu kan. Oke, sudah. Nah, setelah itu baru bagian jari-jari ini saling mengunci. Nih ya. Kelihatan ya. Nah, kanan dan kiri. Setelah itu bagian jempol bagian kanan diputar. Jempol diputar. Ya. Jempol putar, ya. Terus yang kemudian jempol yang kiri juga sama diputar. Jari-jari kita dikuncupkan dan tekan di bagian telapak tangan. Kemudian diputar. Harus diputar gitu Kak? Iya, supaya jadi kotoran yang di sela-sela kuku ini dia hilang. Karena kan namanya anak-anak kadang kukunya panjang ya. Kadang kukunya panjang, jadi ketika diputar pasti kan busa masuk dan dia akan turun gitu. Ya. Nah, setelah bagian kanan sudah diputar, kemudian bagian tangan kiri sama dikuncupkan dan berputar. Oh, gitu. Iya. Ya. Gitu. Jadi, nah, pokoknya 6 langkah ini kalau misalnya sudah selesai, kemudian jangan lupa kita bilas. Bilas langsung pakai bilas. Tisu. Boleh menggunakan tisu, boleh menggunakan handuk. Kalau jadi kita ambil sisi bagian sini ya. Kemudian kita letakkan. Baru ditekan. Itu jangan bagian sisi ini. Ini kan yang sudah terkena, yang sudah basah ya. Jadi bagian yang tidak kena basah langsung dilipat kayak gini. Gitu. Jadi enggak langsung semua sisinya itu basah gitu ya Kak? Enggak. Jadi kita lihat kanan dan kiri. Pokoknya kan kalau handuk ataupun tisu ada. Kalau tisu sendiri kan lebih tipis ya. Iya. Berarti bisa menggunakan lebih dari 1 tisu gitu kan. Tapi kalau misalnya handuk pasti ada sisi kanan dan sisi kiri. Gitu Kak. Ya. Oke. Oh ya Kak, kan tadi Kakak sudah menjelaskan nih. Biasa, aku pernah denger nih Kak, yang lagu-lagu cuci tangan itu loh. Itu kayaknya seru deh. Boleh dipraktekin nggak Kak biar lebih semangat gitu kayaknya. Sebelum kita memperagakan mungkin sebelum pakai lagu biar lebih hafal, gimana kita peragain lagi aja. Oh, oke, boleh. Kita peragain lagi ya Kak. Mungkin berdiri lebih enak mungkin kali ya. Adik-adik di sini kita akan memperagakan dulu sebelum menggunakan lagunya ya. Oke. Kak, biar teman-teman lebih paham lagi nih ya bagaimana cara mencuci tangan, alangkah baiknya nih kita peragaan lagi gimana? Oh, boleh Kak. Oke ya, tapi kita berdiri biar lebih kelihatan, lebih jelas. Iya. Oke, ayo. Oke, Oke, jadi tadi kan sudah ada 6 langkah ya cara mencuci tangan. 6 langkah cara mencuci tangan. Oke ya. Yang pertama ya, kita ceritanya kita sudah membasuh atau membasahi kedua tangan kita. Kemudian kita sudah mengambil sabun. Nah, kemudian telapak tangan, belakang telapak tangan, oke kita gosok. Kemudian bagian punggung
kanan dan kiri masuk ke sela-sela jari. Oke, ya. Ini juga. Tuh, ya. Kemudian bagian sela-sela jari, ya. Kita tarik. Oke, kalau sudah. Kemudian bagian jari ini ya, punggung jarinya dikaitkan. Nah, kanan dan kiri, ya. Kemudian jempol kita gosok juga, tapi dengan cara berputar. Bagian kanan, kemudian bagian kiri. Setelah itu bagian jari-jari kita dikuncupkan dan tekan di telapak tangan ya, diputar. Bagian kanan dan bagian kiri juga sama, dikuncupkan kemudian diletakkan di telapak tangan kanan dan berputar. Gitu. Setelah itu baru kita bilas ya. Setelah dibilas, kemudian kita keringkan. Ya, selesai kita bilas, baru tangan kita bersih. Kita keringkan menggunakan handuk atau tisu, maka tangan kita sudah bersih. Gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya biar lebih semangat nih, kita pakai lagu aja deh. Kebetulan saya punya lagunya nih. Oh, boleh Kak? Ya. Boleh. Nanti kita tampilin di sini aja ya. Biar teman-teman juga lebih enak ya, gitu. Nah, oke, ini Kak, saya udah punya videonya nih, biar teman-teman lebih paham lagi. Selain paham, mereka juga bisa melakukan. Maksudnya mereka paham dan dapat melakukan itu sih. Ya. Oke, gimana kalau misalnya kita mulai aja? Oke. Ayo. Keren banget guys, seru banget ya. Ternyata cuci tangan juga ada lagunya. Wah, ternyata seru banget ya Kak. Oh iya Kak, kan tadi kita sudah mempraktekkan cara cuci tangan nih. Apa sih Kak dampaknya kalau misalnya kita tidak melakukan cuci tangan, terlebih kalau misalnya tangan kita udah kelihatan dengan kotor nih Kak? Oke, namanya dampak berarti kan ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau kita sudah melakukan, pasti ada keuntungannya, ada kerugiannya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dari kita mesti sisi positifnya, ketika kita melakukan cuci tangan, udah pasti tangan kita akan jadi bersih, gitu kan. Terus kan kita bersih dari kuman, gitu kan, bersih dari bakteri, gitu. Yang kedua adalah pokoknya kalau bicara positif kembali ke tujuan dari cuci tangan. Gitu, ya, menghilangkan kuman. Yang kedua itu mencegah penularan penyakit. Terus yang ketiga itu menjaga kesehatan kita ya, baik diri kita maupun keluarga kita ataupun masyarakat ya. Terus yang keempat adalah menjaga kebiasaan yang baik untuk diri kita sendiri, lebih ke diri kitanya, gitu kan. Ya, nah kalau misalnya dari sisi positif negatifnya, ya dampak negatifnya kalau kita tidak mencuci tangan, ya biasanya nih namanya tadi ya contohnya tadi ketika kita memegang binatang, kan makanan yang masuk gitu kan ya, pasti akan sakit perut. Setelah sakit perut, dia bisa menyebabkan diare, bisa menyebabkan keracunan dari makanan. Kan kalau kita makanan dicampur dengan bulu, misalnya megang kucing karena bulu gitu kan ya, kalau makanannya karena bulu binatang tersebut bisa keracunan kan. Ternyata juga cuman gara-gara kita tidak mencuci tangan bisa menyebabkan keracunan ya bisa. Gitu. Terus bisa influenza juga gitu kan ya, karena kan ada bakteri ya, kan ada bakteri yang masuk ke tubuh kita, batuk dan masih banyak lagi itu penyakit-penyakit yang kecil tapi bisa berdampak besar kalau kita tidak mencuci tangan gitu kan. Oh ya Kak, berhubung waktunya sudah mau habis, sebenarnya aku pengen lebih berbincang-bincang banyak lagi sama kakak. Ada nggak kata-kata closingan buat adik-adik PMR di sini untuk
biar lebih semangat lagi. Oke, kebetulan saya punya satu pesan sih buat teman-teman di sini ya, gitu kan. Ketika kakaknya misalnya ketika saya bilang kesehatan dan sanitasi, maka kakak bilang sayangi aku, ya. Bentar. Sayangi aku. Sayangi aku dengan kebersihan untuk kesehatan. Sayangi aku. Kalau kalau saya bilang kesehatan dan sanitasi, kakak bilang sayangi aku dengan kebersihan untuk kesehatan. Ya, kita mulai ya. Jadi semoga saya terkesan buat teman-teman semuanya gitu ya. Kesehatan dan sanitasi, sayangi aku dengan kebersihan untuk kesehatan. Wah. Oh iya. Nah, sobat PMR Mula udah pada paham ya tentang kesehatan dan sanitasi gimana. Terima kasih kepada Kak Ibe yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kali ini. Nah, sebelum itu kita jangan lupa ya menerapkan selalu 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi intensitas di luar rumah. Dan menjaga sanitasi diri sendiri. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, dan like video ini untuk mengetahui informasi terbaru tentang PMI Kota Jakarta Selatan. Langsung aja ke medsos kita di @pmi-jaksel untuk IG, Twitter, YouTube, dan @PMI Jakarta Selatan untuk fanpage Facebook. PMI selalu bantu Jakarta Selatan bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai sobat PMR, Kanur Laila di sini sebagai host. Kali ini kita akan belajar mengenai kesehatan dan sanitasi untuk PMR Madya. Langsung aja learning with us. Sekarang di sebelah kakak sudah bersama Kak Laras Nur Afifah atau biasa dipanggil Kak Ayas. Beliau menjadi fasilitator di Sekolah SMPN 67 Jakarta, SMKN 37 Jakarta, dan di SMA Suluh. Halo Kak Ayas. Halo semuanya. Oh ya, untuk adik-adik, kakak mengingatkan dalam produksi video kali ini kita sudah dalam protokol kesehatan ya, dan menjaga kesterilan lokasi. Oh ya, Kak Ayas, udah makan belum nih Kak? Wah, alhamdulillah nih udah dari pagi. Kalau Kak Lela sendiri? Alhamdulillah sudah Kak. Oh ya Kak, untuk kali ini kan kita membahas tentang gizi seimbang nih Kak. Oh ya, apa sih Kak sebenarnya gizi seimbang itu? Nah, gini Kak Lela dan adik-adik semuanya atau teman-teman semuanya di sini, untuk gizi seimbang itu adalah makanan-makanan yang mengandung zat-zat gizi dalam hal tertentu dan jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, untuk makanan sendiri ini beraneka ragam macam, bukan hanya makanan aja, tapi aneka fisik, aktivitasnya ataupun dari pola hidupnya, hidup bersih dari kebersihan diri, kebersihan lingkungan, ataupun dari berat badan idealnya, seperti itu Kak. Oh seperti itu ya, kalau misalnya tentang gizi seimbang. Oh ya, sebelumnya kan aku pernah dengar nih Kak, dulu tuh bukan gizi seimbang deh namanya itu 4 sehat 5 sempurna. Kenapa itu berubah ya Kak? Iya betul banget Kak Ella, dari tahun 1950 itu namanya adalah 4 sehat 5 sempurna. Namun dari 2014 kemarin nih Kak, dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyempurnakan semuanya. Jadi adalah pedoman gizi seimbang atau PGS. Jadi untuk Kemenkes sendiri dapat menyempurnakan semuanya dari 4 sehat 5 sempurna dan mengacu kepada aneka ragamnya, bukan hanya lauk pauk saja, tapi ada dari aneka aktivitas fisiknya, dari yang tadi sudah kakak bilangin ya, dari yang olahraganya ataupun dari pola berat badannya, seperti itu. Oh seperti itu. Jadi pembedanya apa nih Kak antara gizi seimbang sama 4 sehat 5 sempurna? Ya, kalau untuk 4 sehat 5 sempurna ini kan mengacu kepada lauk pauk ya, seperti nasi ataupun dari lauknya seperti proteinnya ataupun ikan seperti telur gitu kan. Kalau untuk yang di pedoman gizi seimbang ini itu mengacu kepada anekanya. Jadi kayak bukan hanya makanan aja Kak, yang tadi sudah saya bilangin sudah 2 kali. Jadi ini tuh mengacu kepada aktivitasnya, olahraga juga, berjalan juga, ataupun dari kebersihan dirinya seperti mencuci tangan atau mengganti pakaian. Oh berarti kalau misalnya
beda banget ya Kak. Sebenarnya kalau misalnya 4 sehat 5 sempurna itu mencakup ke makanan saja. Sedangkan kalau Iya, misalnya gizi seimbang kita melakukan aktivitas-aktivitasnya juga itu termasuk dengan gizi seimbang. Oh ya Kak, konsep dari gizi seimbang sendiri itu apa ya Kak? Ya, jadi adik-adik di sini untuk konsep gizi seimbang ini ada penekanan pesannya, yaitu ada 4 prinsip. Yang pertama itu membiasakan makanannya itu beraneka ragam, nggak hanya buah-buahan aja atau sayuran, tapi ada yang namanya protein ataupun energinya tersebut. Kita harus memenuhi kebutuhan diri kita masing-masing gitu. Terus untuk yang keduanya itu adalah pola hidup bersih. Jadi kita harus mencuci tangan, harus menjaga diri dari berbagai virus atau bakteri, atau kita harus seperti yang namanya menjaga pola hidup bersih dan sehat. Untuk yang ketiganya itu adalah olahraga. Olahraga itu nggak hanya berlari ataupun bersepeda, tapi kita bisa menyapu, mengepel, itu termasuk yang namanya olahraga ringan. Seperti itu. Untuk yang keempatnya itu adalah pantauan berat badan. Jadi berat badan kalian ini apakah sudah ideal atau tidak sih? Nanti kita akan ngebahas di selanjutnya. Oh iya Kak, apa sih yang terkandung dalam makanan gizi seimbang itu? Ya benar, di sini kan gizi seimbang itu tentang makanan juga ya Kak. Makanan itu banyak banget loh, ada yang namanya protein, ada yang namanya karbohidrat ataupun energi, ada yang namanya zat pengatur. Jadi untuk yang karbohidrat ini untuk energinya sendiri. Jadi teman-teman di sini kan kalau untuk aktivitas sendiri pasti butuh yang namanya energi yang harus kuat kan. Jadi kita harus yang namanya konsumsi karbohidrat seperti nasi, beras, gandum. Nah, kalau Kak Lela itu suka apa itu di sini? Aku sih pastinya nasi ya. Iya, untuk yang di Indonesia sendiri pasti utamanya nasi ya. Kalau di luar pasti ada yang namanya roti ataupun yang gandum ataupun umbi-umbian seperti itu. Tapi di sini juga ada yang namanya sumber yang namanya antibodi, kekuatan sel-sel tulangnya, yaitu namanya protein. Di sini ada kandungannya itu dimasukkan ke dalam makanan kayak telur, kacang-kacangan, ataupun yang daging, telur, ikan gitu. Kalau Kak Lela sendiri sukanya apa? Ayam. Oh ayam ya, iya. Ayam enak. Iya benar-benar, ayam itu adalah makanan yang paling enak banget. Tapi Kak, kalau misalnya untuk sayur itu gimana tuh Kak? Iya, kalau untuk sayur itu adalah masuknya ke zat pengatur. Nah, di sini yang ketiga itu ada zat pengatur. Zat pengatur itu ada sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan itu adalah setara. Sayuran dan buah-buahan itu harus banget yang namanya kita konsumsi. Jangan hanya sayuran aja, jangan hanya buah-buahan aja, gitu Kak. Oh ya Kak, tadi itu aku ngeliat nih kayak tumpeng-tumpeng gitu kan. Nah tumpeng kan biasanya di setiap acara-acara gitu, tapi kok ini ada kayak ada makanannya, terus ada sayur-sayur sama buah-buahan, itu kenapa ya Kak? Ya benar sekali Kak, di sini kita mengeluarkan yang namanya tumpeng gizi seimbang Kak. Nah di sini kan ada tumpeng gizi seimbang. Kebetulan di sini kan ada per harinya ya, ini bukan per minggu ataupun per bulannya. Jadi yang di bagian atas itu ada yang namanya gula. Gula itu adalah maksimal itu dikonsumsi 4 sendok per harinya. Gitu. Kalau Kak Lela suka gula atau tidak? Nah, aku seneng banget gula nih Kak, apalagi minuman-minuman iya, gitu. Benar. Nah, kalau misalkan yang suka gula, baiknya itu tidak ada yang namanya berlebihan. Dikarenakan jika adanya berlebihan, itu dapat menimbulkan suatu penyakit, yaitu namanya diabetes Kak. Itu dapat menimbulkan di masa tuanya, atau bahkan masa dininya juga dapat menimbulkan diabetes. Oh, jadi masa dini juga bisa loh? Iya, bisa Kak, karena kebanyakan gulanya. Nah, diabetes itu kan karena juga keturunan. Jadi makanya kita harus mengantisipasi, artinya kebanyakan itu tidak baik. Tuh, yang untuk yang keduanya itu ada yang namanya garam. Garam itu maksimal itu 1 sendok per hari Kak. Dikarenakan garamnya juga asin, pasti kan kalian juga tidak mengkonsumsi garam berlebihan. Itu dapat menyebabkan yang namanya hipertensi jika garamnya itu berlebihan Kak. Oh berarti keseringan orang yang sering marah-marah ini kebanyakan makan jadi, garam kayaknya Kak. Benar banget Kak. Jadi kita baiknya itu ya cukup dengan porsinya kebutuhan diri kita masing-masing. Untuk yang ketiga itu ada minyak. Minyak itu maksimal itu 5 sendok. 5 sendok itu bukan berarti kita minum minyaknya ya Kak, tapi untuk di penggorengannya. Iya benar Kak. Oh iya, kalau misalkan kelebihan minyak nih Kak, minyak itu kan ada yang namanya lemaknya. Nah lemak itu ada yang lemak baik atau ada lemak jahat. Kalau lemak jahat bisa mengacu yang namanya obesitas Kak, ataupun kegemukan, melebihi dari batas normal dari indeks massa tubuhnya. Oh berarti kita jangan terlalu banyak memakan minyak gitu ya. Iya benar, jangan mengkonsumsi minyak juga. Apalagi kan cewek-cewek lebih suka badan yang iya ini benar. Kan. Cewek-cewek kan suka pada yang badannya ideal nih. Iya. Nah untuk remaja sekarang kebanyakan itu makanannya mengkonsumsi yang jajanan di luar. Yang kebanyakan itu adalah lemak dari minyak yang tidak baik. Seperti itu Kak. Jadi untuk yang
yang lantai kedua nih dari atas itu ada yang namanya protein. Protein itu kan untuk antibodi ataupun menguatkan sel-sel tulangnya nih Kak. Di sini tuh ada yang namanya telur, ikan, atau apalagi Kak biasanya yang disebutkan Telur, ikan. yang terus Kakak suka apa ada- aja dari sini? Semuanya suka sih Nah, aku. kalau untuk adik-adiknya sukanya apa nih dari protein? Nah, ini tuh ada juga nih Kak dari 2 sampai 4 porsi proteinnya itu. Berarti Nah, kalau misalnya lebih dari 4 porsi gimana tuh Kak? sebenarnya tidak apa-apa, tidak dijadikan masalah untuk berapa porsinya, tapi itu ketika porsinya itu mencukupi dengan tubuh kita, itu pasti kita memasukkan ke dalam kitanya ya sebatas porsinya ya tersebut. Untuk yang di lantai 3 dari atas ada buah-buahan serta sayuran. Gitu. Ini kenapa sih Kak setara gitu kan, pasti Iya, banyak yang kenapa nanya kan. ini setara nih Karena antara kan buah sama sayur? bener banget Kak. Di sini kan tadi udah Kakak jelasin nih untuk yang zat pengatur itu ada 2. Ada yang namanya sayuran, ada yang namanya buah-buahan, itu sama aja. Tapi lebih baik dikonsumsi dua-duanya, tidak hanya buah-buahan aja. Kalau Kak Lela sendiri sukanya apa? Buah-buahan atau sayuran? Wah, dua-duanya suka nih Kak, aku mah. Suka dua-duanya ya? Iya. Untuk adik-adik semuanya gimana nih? Suka dua-duanya atau salah satunya? Jika ada salah satunya aja, sebaiknya tetap dikonsumsi. Misalkan adik-adiknya sukanya buah tapi tidak suka sayuran, tetap dikonsumsi walaupun sedikit seperti itu untuk memenuhi kebutuhan dari tubuhnya. Nah, yang untuk di lantai paling bawah itu ada yang namanya karbohidrat atau pemenuhan energinya. Itu adalah utama banget di kita, di tubuh kita. Jadi kita itu harus banget yang namanya memenuhi kebutuhan energi. Oh, di sini Seperti- ada iya, nasi, benar. ada jagung, Benar ada roti, sekali. ada mie juga termasuk. ya, Iya Kak? benar, ini mie itu Oh ya Kak, adalah aku mau makanan tanya nih Kak. instan. Kan sekarang banyak banget tuh yang mengkonsumsi itu nasi sama mie. Itu Iya, benar. gimana tuh Kak? Nah, kalau untuk nasi dan mie itu kan dua-duanya karbohidrat. Lebih baik atau tidak Kak? Kayaknya sih kurang baik ya. Iya benar nih, adik-adik sendiri pasti udah pernah dong makan mie sama nasi. Nah, makan mie nasi itu adalah karbohidrat dua-duanya. Jadi kebutuhan energi kalian itu udah terpenuhi bahkan jauh melampaui batasnya. Dan tidak ada yang namanya lauk pauk seperti proteinnya ataupun sayuran atau buah-buahannya. Jadi lebih baik sih tidak mengkonsumsi dua-duanya Berarti sekaligus. sebenarnya mie itu bukan lauk ya Kak ya? Iya benar. Harus mie itu diterapkan lagi nih, karbohidrat. mie itu bukan Iya. lauk. Kan Oh, kebanyakan benar-benar. orang mikirnya mie itu sebagai lauk. Tapi sekarang itu mie itu sebagai karbohidrat ya. Untuk makanan cepat saji juga itu ataupun junk food Kak, ini kan sebagai Iya, penunjang Kak, kesehatan. Aku suka banget tuh. Iya benar. Nah untuk yang junk foodnya tersebut kita mengkonsumsinya sebaiknya jangan banyak-banyak juga. Boleh mengkonsumsi secukupnya aja, misalkan sebulan sekali. Karena kan konsumsi junk food itu bisa menimbulkan kita itu berbagai penyakit. Di situ tuh ada yang namanya zat kimia yang kita tidak tahu, ada pengawet, ada pewarna seperti itu. Oh, jadi sebenarnya tuh kita harusnya lebih baik mengkonsumsi makanan yang dari rumah aja ya? Iya benar, apalagi kita yang buat sendiri atau orang tua yang buat sendiri itu harus banget yang namanya dimakan gitu. Nah yang paling bawah banget itu ada yang namanya aktivitas fisik, dari mencuci tangan, berjalan, naik sepeda ataupun bermain bola ya. Iya di sini aktivitasnya boleh milih salah satu, tidak harus yang namanya semuanya dilakukan. Nah untuk di sini juga tidak harus yang di luar dari sini tidak termasuk dari sini, tapi semuanya termasuk untuk kegiatan aktivitas di rumah sehari-hari gitu Kak. Nah, Kalau itu- Kak Lela sendiri sudah ngelakuin apa nih aktivitas hari ini? Aku Apa? naik motor. Udah naik dari- motor. naik Nah, motor. naik motor itu bukan salah satu olahraga Oh, Kak. bukan. Karena kan kita hanya mengendarai atau metik ya gitu. Iya. Kalau misalkan yang apa? Kalau bicycle naik tangga atau- kan naik tangga. Naik tangga juga itu adalah salah satu olahraga. Apalagi naik tangganya itu berulang kali gitu. Wih. Ya, di sini ada salah satunya lagi nih Kak, ada yang namanya air mineral. Air mineral itu harus banget yang namanya dibutuhkan oleh tubuh nih adik-adik semuanya. Jadi air mineral itu minimal itu 8 gelas sehari atau 2 liter sehari. Nah, kalau untuk Kak Lela sendiri sudah berapa gelas nih? Kayaknya sih aku baru 2 gelas nih Kak. Baru 2 gelas? Iya, baru sedikit banget ya Kak, berarti harus ada 6 gelas lagi yang harus diminum. Itu Kak. Oh ya Kak, kan kebanyakan nih sekarang tuh anak-anak atau termasuk aku sendiri sering banget mengkonsumsi minuman yang berwarna. Itu tuh bedanya tuh apa Kak? Ya benar sekali, sekarang itu banyak banget yang namanya remaja suka banget minuman pewarna ataupun Iya. pengawet kan, banyak banget tuh es-es yang penyegar. Iya, Itu penyegar. sebenarnya boleh saja kita minum, asal kita tahu batasannya Kak, tidak boleh terlalu sering. Dikarenakan itu juga banyak banget loh bakteri-bakterinya dari zat kimianya. Di situ kan ada
pewarnanya pasti dong. Kakak suka warna apa nih? Pasti wah menggugah selera banget dong. Ada yang namanya zat kimia itu di dalamnya. Apalagi dingin-dingin, lagi Iya, panas-panas tuh benar. cuacanya. Kan kayaknya kalau air putih biasa aja gitu kan. Iya benar. Kan jadi lebih menggoda itu kalau misalnya ada esnya gitu ya Kak. Iya, lah lebih baik minumnya air mineral yang biasa, tapi menggunakan air itu tidak apa-apa dibandingkan menggunakan air yang pewarna tersebut. Itu Kak Lela. Oh seperti itu Kak. Oke. Iya. Oke Kak, aku mau tanya nih, porsi makanan yang baik itu kayak gimana ya Kak? Kan ini Kakak udah ngejelasin nih ya. Iya, di sini kan ada porsi gizi seimbangnya tumpeng itu. Gizi seimbang ya. Di sini Nah, juga ada yang namanya Porsi porsi makanannya. makanannya. Oh ya kan tadi Kakak sudah menjelaskan nih tentang nasi tumpeng ini dari gizi seimbangnya itu. Nah Kak, aku mau tanya Kak, kalau untuk porsinya sendiri, porsi makanan itu yang baik itu kayak gimana ya Kak? Iya, jadi pedoman gizi seimbang itu tidak hanya mengeluarkan yang namanya tumpeng gizi seimbang, tapi kita juga mengeluarkan yang namanya porsi atau piring gizi seimbang. Jadi kita adik-adik bisa lihat di sebelah sini untuk yang ada yang namanya piring gizi seimbang atau porsi gizi seimbang. Jadi bisa dilihat untuk yang paling banyak itu ada karbohidrat, ada protein. Nah, yang paling sedikitnya ada yang namanya sayur-sayuran atau buah-buahan. Jadi 3/4-nya itu ada dua ya, ada yang namanya karbohidrat dan protein. Untuk yang 1/4-nya itu ada yang namanya sayuran dan buah-buahan. Jadi adik-adik itu bisa memenuhi kebutuhannya bisa melalui piring atau porsi gizi seimbang ini. Gitu Kak. Oh seperti itu ya Kak. Oh ya Kak, untuk pesan dari gizi seimbang itu ada nggak sih Kak? Iya, Biasanya? benar sekali. Di sini kakak mau memberikan pesan kepada adik semua atau kakak yang ada di sini semuanya. Di sini kita harus yang namanya bersyukur kepada Tuhan untuk atas makanan yang telah diberikan kepada kita. Terus jangan pernah yang namanya memilih-milih makanan. Jadi kita harus aneka makan ragam makanan itu kita harus yang namanya kita asupkan gitu. Nggak hanya sayuran aja tapi buah-buahan itu atau protein ataupun zat pengatur serta karbohidratnya tersebut Kak. Gitu. Sama jangan terlalu berlebihan Kak, karena berlebihan itu tadi kan menyebabkan penyakit ataupun yang kekurangan juga kitanya tidak memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Gitu. Oh ya Kak, sebelum acara kita closing, mungkin Kakak ada kata-kata gitu untuk memotivasi adik-adik PMR-nya? Iya, tentu pasti ada dong Kak Lela untuk adik-adik semuanya. Kakak punya slogan nih dari Kesehatan dan Sanitasi. Kesehatan dan Sanitasi, sayangi diri sendiri dengan menjaga kebersihan untuk kesehatan. Nah, Sobat PMR Media udah pada paham ya tentang kesehatan dan sanitasi itu gimana, terutama dari gizi seimbang itu. Terima kasih kepada Kak Ayas yang udah meluangkan waktunya untuk sharing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai Sobat PMR, Kanur Laila di sini sebagai host. Kali ini kita akan belajar mengenai kesehatan dan sanitasi untuk PMR Wira. Langsung saja learning with us. Sekarang di sebelah kakak sudah ada dua fasilitator yang kece-kece ini nih. Yang di sebelah ujung ada namanya Kak Safitri Devi dari fasilitator PMI Jakarta Selatan. Dan ada Kak Muhibah, KIB yang tadi sudah menjelaskan di PMR Mula ya. Halo Kak Ibe, Kak Devi. Oh ya, untuk adik-adik, kakak mengingatkan dalam produksi video kali ini kita sudah dengan protokol kesehatan ya dan menjaga kesterilan lokasi. Oh ya, langsung aja ya. Kak Devi, apa sih Kak yang dimaksud dengan perawatan keluarga itu? Ya, terima kasih untuk Kak Lela. Jadi perawatan keluarga itu merupakan perawatan yang dilakukan di keluarga itu sendiri dengan menggunakan alat-alat yang ada di keluarga itu sendiri juga. Nah, jadi alat-alatnya itu sederhana ya. Jadi ya memang apapun alat yang ada di rumah dipergunakan sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang puas. Oh, berarti tuh alat-alat yang di rumah aja yang memungkinkan untuk dipergunakan gitu ya Kak? Oh ya Kak, apa sih Kak pentingnya dari perawatan keluarga itu? Jadi perawatan keluarga itu memang cukup penting ya, karena ada beberapa faktor. Yang pertama, si pasien yang sakit ini secara psikologis
itu senang jika dirawat oleh keluarga yang ada di rumah. Nah, yang kedua, perawatan keluarga ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Nah, yang ketiga, si anggota keluarga yang sakit jika dirawat oleh keluarga itu tentu akan mempercepat penyembuhan. Nah, yang keempat, perawatan keluarga ini dapat meningkatkan kemandirian si klien dan juga keluarga klien. Seperti itu. Seperti itu ya Kak. Berarti Kak, siapa sih Kak yang bisa menjadi pelaku perawatan keluarga itu? Untuk pelaku PK sendiri itu bisa siapa saja sebenarnya. Yang penting si pelaku PK ini sebelumnya telah mendapatkan pendidikan pelatihan perawatan keluarga. Untuk PMI sendiri sebenarnya telah menyelenggarakan pelatihan pendidikan PK sejak tahun 1950. Oh iya Kak, kalau perawatan keluarga itu ada prinsip kerjanya gak sih Kak dari seorang pelaku PK-nya itu? Yang namanya orang pelaku perawatan keluarga itu tentu ada prinsip-prinsipnya ya. Ada banyak sih. Yang pertama itu yang terpenting sikapnya. Jadi sikapnya itu harus baik. Seperti berperi kemanusiaan, bertanggung jawab, terus juga memiliki sikap yang terbuka, baik terbuka terhadap si klien maupun terbuka terhadap tenaga kesehatan yang menangani si anggota keluarga yang sakit ini. Nah, selain itu, pelaku PK juga harus selalu menjaga kerahasiaan medis si klien. Lalu juga pelaku PK ini harus memiliki sifat yang ramah, terus selalu senyum, lalu juga harus sering bersedia lah mendengar keluhan-keluhan si penderita yang sakit ini. Oh, jadi tuh kalau misalnya kita sebagai pelaku PK, kita harus lebih mengerti si kliennya itu. Iya, betul. Memahami kondisinya agar lebih dekat lah gitu. Jadi kita saling bisa punya chemistry tersendiri gitu ya Kak? Iya, betul. Oh iya Kak, apa saja sih Kak yang harus dipersiapkan untuk melakukan PK itu Kak? Ada banyak. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan lingkungannya. Yang pertama, lingkungannya itu kita harus mempersiapkan sebuah kamar atau ruangan yang nyaman dan aman bagi si klien. Nyamannya tuh nyaman dulu ya Kak? Iya, nyaman dan aman. Nyaman tuh maksudnya ya bagi si klien tuh dia benar-benar menempati ruangan itu dia merasa nyaman gitu. Misalnya lingkungannya bersih gitu, terus bebas dari debu, bebas dari asap rokok, lalu juga ventilasi dan pencahayaannya itu cukup, tidak mengganggu kenyamanan si klien, lalu juga aman. Nah, itu dalam lingkungan. Nah, selanjutnya kita harus mempersiapkan alat. Nah, alat-alatnya itu ya yang seadanya aja. Terus alat yang digunakan itu ya memang untuk tindakan yang akan dilakukan seperlunya. Misalnya akan melakukan tindakan memandikan si klien, ya udah kita menyiapkan memandikan klien, gak usah yang lain-lain gitu. Batnya atau dia biasanya menggunakan air hangat gitu ya? Iya, kita siapkan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu ada mempersiapkan si klien. Jadi si klien ini harus dipersiapkan yang pertama fisik dan mentalnya. Jadi si klien ini sudah siap untuk menerima tindakan dari kita atau belum. Terus yang kedua, kita juga harus menjelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan kepada si klien ini agar klien tuh tahu gitu. Oh, saya mau diapain nih gitu kan. Jadi tahu. Terus nggak langsung kita langsung kita nggak langsung mandiin, ngapain gitu, enggak. Jadi kita ngasih tahu dulu gitu, misalnya, Bu, ini saya mau mandiin ibu ya gitu, jelasin prosedurnya, tujuannya. Terus kita juga kasih tahu nih waktu yang kita butuhkan berapa lama sih untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus meminta persetujuan kepada si klien dan juga keluarga. Oh, jadi persetujuan dari keluarga itu juga penting ya? Penting, karena ya keluarga itu kan juga yang mengetahui kondisi si klien kan. Nah, selanjutnya ada persiapan bagi si pelaku PK. Si pelaku PK itu persiapannya yang pertama APD untuk melindungi diri bagi si pelaku PK. APD itu ada masker, terus sarung tangan, face shield, celemek, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, kan biasanya kalau misalnya di rumah kan ada yang
nggak punya sarung tangan atau latex gitu kan. Jadi ada nggak sih Kak solusinya gitu? Kan kita di rumah nih, ya pasti kan cuman adanya ya mungkin ada apa gitu buat diganti latexnya itu. Bisa sih sebenarnya diganti dengan, kan ada tuh ya sarung tangan yang buat bikin kue tuh yang plastik. Ya itu bisa sih. Yang penting sarung tangannya itu bisa mencegah terjadinya kontak cairan gitu. Karena kalau misalnya nih terkena cairan misalnya darah gitu kan, kalau terkontaminasi otomatis kita bisa tertular kan penyakit gitu. Yang penting itu sih. Oh jadi APD itu penting untuk mencegah kita ya? Iya. Kan kita mau ngerawat dia masa iya? Jadi kita yang sakit gitu. Betul Kakak. Itu yang pertama tadi APD ya. Nah selanjutnya si pelaku PK ini juga harus mempersiapkan kondisi dirinya sendiri, mentalnya. Jadi dia tuh harus percaya diri dan juga tidak boleh cemas. Emang kenapa Kak kalau misalnya dia cemas? Kan biasanya kita apalagi kayak ketemu gitu, wah harus ngapain nih, kayak jadi deg-degan sendiri kayak gitu kan. Iya. Kalau kayak gitu kan jatuhnya ragu ya Kak. Kalau ragu, kita sendiri ragu ya kita otomatis si klien juga bakal nggak percaya dong sama kita gitu. Jadi nggak mau dirawat sama kita. Jadi apa ya, tindakannya jadi nggak berjalan sesuai dengan yang udah direncanakan lah gitu. Terus ada lagi dalam persiapan si pelaku ini harus menjaga kebersihan diri. Itu mencuci tangan salah satunya. Jadi sebelum melakukan tindakan dan sesudah melakukan tindakan, si pelaku PK ini harus mencuci tangan seperti itu. Berarti mencuci tangan itu sangat penting di kesehatan dan sanitasi ini ya? Iya. Kan tadi disinggung juga di Mula ya. Mula itu tadi Kak Ibe sudah menjelaskan tentang bagaimana cara cuci tangan ya kan. Oh ya, terima kasih ya Kak Devi. Oh ya, kan di sini nih ya. Aku pengen tahu nih, kan sekarang lagi masanya pandemi nih ya. Banyak banget ada yang bilang isoman atau bisa disebut isolasi mandiri. Kira-kira Kakak ada saran gak sih Kak gitu? Dengan apa itu isoman itu apa maksudnya gitu? Apalagi di kesehatan dan sanitasi itu kan pasti berhubungan dengan kayak isoman itu juga. Maksudnya isoman itu apa sebenarnya Kak? Oke, terima kasih Kak Lela ya atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab mengenai isoman. Katakannya isoman itu isolasi mandiri di mana ketika kita ataupun keluarga kita ya ada yang terpapar karena COVID ya, karena kita berbicara pada masa pandemi seperti sekarang. Nah, untuk lebih jelasnya, katakannya biar kita punya gambaran ngapain sih, terus apa aja sih yang kita lakukan ketika kita isolasi mandiri gitu kan. Mungkin lebih jelasnya saya akan tampilin videonya dulu ya. Oh iya boleh. Saat ini kasus COVID-19 sudah berkembang di Indonesia, sehingga pemerintah menyarankan warga yang bergejala ringan untuk melakukan isolasi diri di rumah. Berikut adalah langkah-langkah melakukan isolasi diri di rumah. Kebersihan lingkungan. Pastikan sinar matahari masuk dan terjadi pertukaran udara dengan membuka jendela. Bersihkan rumah secara rutin, termasuk benda yang sering disentuh seperti gagang pintu, pegangan tangga, remote, dan lain sebagainya. Jemurlah kasur, bantal, bed cover minimal 1 minggu sekali atau bila diperlukan. Gantilah spray setiap hari atau jika dibutuhkan, misalnya dikarenakan basah. Prinsip isolasi bagi penolong. Sebelum dan sesudah menolong anggota keluarga yang sakit, cucilah tangan dengan sabun di air mengalir. Gunakan masker, apron, sarung tangan, dan alas kaki. Jika tidak memiliki apron sekali pakai, dapat menggunakan baju pelindung berbahan kain, sehingga dapat dicuci dan digunakan kembali.
Jangan menyentuh wajah ketika masih menggunakan alat pelindung diri. Jika lupa menggunakan alat pelindung diri, segera mandi dan mencuci rambut, serta ganti pakaian. Pakaian bekas pakai, rendam dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit, lalu cuci dan jemur. Tetap menjaga jarak dengan anggota keluarga yang sakit. Prinsip isolasi untuk keluarga yang sakit. Gunakan kamar yang tersendiri dan kamar mandi sendiri bila memungkinkan. Pastikan tidak terlalu banyak menyimpan barang di dalam kamar orang yang sakit. Pastikan ruangan cukup sinar matahari dan sirkulasi udara baik. Di dalam kamar, upayakan anggota keluarga yang sakit terpapar sinar matahari selama 15-30 menit setiap hari. Anggota keluarga yang lain tidak diperkenankan keluar masuk kamar isolasi. Pastikan keluarga yang sakit tercukupi gizinya dan istirahat yang cukup. Gunakan peralatan makan secara terpisah dan cucilah peralatan dengan sabun dan air panas serta simpan di tempat terpisah. Selalu menggunakan masker serta menerapkan etika batuk dan bersin. Pantau suhu tubuh dan frekuensi napas anggota keluarga yang sakit setiap hari. Apabila kondisi kesehatan menurun, segera hubungi pelayanan kesehatan. Gantilah spray setiap hari atau jika dibutuhkan, misalnya dikarenakan basah. Rendam spray bekas pakai dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian cuci dan jemur. Bersihkan kamar keluarga yang sakit paling sedikit 1 kali sehari atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Siapkan tempat sampah tertutup di dalam kamar dan lapisi dengan kantong plastik. Demikianlah langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika melakukan isolasi diri di rumah. Dan yang terpenting, tetaplah menjaga kesehatan serta memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat. Oke, tadi teman-teman sudah lihat ya video yang ditampilkan gitu kan. Berarti sudah bisa difahami bagaimana sih kita ketika mau melakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri kan tadi penerapan dari kebersihan di lingkungan mana nih, kita harus tahu dulu. Karena kan namanya isolasi mandiri pasti posisinya ada di rumah gitu kan. Berarti isolasi mandiri termasuk dalam penerapan kebersihan di lingkungan keluarga. Karena yang terlibat adalah keluarga. Ya, di situ keluarga, bicara keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak, mungkin ada kita tinggal sama kakek, nenek, bibi gitu kan ya, paman. Pokoknya semua keluarga yang ada di rumah tersebut. Nah, semuanya itu harus aktif gitu kan. Tadi semuanya untuk menjaga kesehatan, gitu, untuk menjaga kebersihan kesehatan itu semuanya harus aktif. Dari mulai rumah kita itu yang pertama harus ada ventilasi udara yang cukup. Rumah kita terkena sinar matahari gitu kan ya, jangan sampai rumah kita tertutup nih semuanya tembok gitu kan. Tapi ya kalau misalnya tertutup gitu kan dengan tembok pasti lembab gitu kan, udah lembab dan tubuh kita juga nggak akan sehat gitu ya. Makanya ventilasi udara, sinar matahari itu sangat penting banget masuk ke rumah kita. Maka setiap pagi biasakan kita membuka pintu gitu kan supaya berganti udaranya kan gitu. Terus yang kedua adalah kita selalu membersihkan barang-barang yang biasa kita sentuh. Ya, contohnya adalah seperti nih, kita kan suka keluar masuk ya lewat pintu kan. Nah, gagang pintu kita bersihin. Kemudian kita sering nonton TV, remote kan sering bergantian kita pakai gitu kan ya. Kita pegang, nah itu juga harus kita bersihin gitu kan ya. Remote AC, terusnya tangga, kalau kita punya rumahnya lantai 2 maka tangga, barang-barang, pokoknya barang-barang yang biasa tersentuh sama keluarga kita, diri kita sama keluarga kita gitu ya. Terus yang ketiga adalah kita selalu menjemur tempat tidur. Tempat tidur tuh ada kasur. Jadi kalau misalnya nggak usah, kalau tempat tidur tempatnya nggak usah, tapi kasurnya yang kita jemur, bantalnya kita jemur, gulungnya kita jemur,
bed cover kita jemur gitu kan. Kalau misalnya cuci, misalnya ternyata nggak usah cuci deh, langsung jemur aja tuh nggak apa, yang penting dijemur semua alat tempat tidur itu kita jemur. Kemudian yang keempat adalah kita harus mengganti spray setiap hari. Setiap hari. Jika ada yang terpapar, jadi yang terpapar itu spraynya harus setiap hari diganti. Tapi kalau sewaktu-waktu ternyata ada rembasan gitu kan, ada air yang tumpah, ini bagi yang terpapar ya gitu kan, ada air yang tumpah maka langsung diganti, jangan nunggu 1 hari baru kita ganti gitu kan. Jadi benar-benar harus kalau misalnya keluarga kita yang terpapar atau kita yang terpapar gitu kan ya, maka kita harus lihat kondisi di ruangan kita gitu, yang kita maksudnya tempat isolasi kita ya gitu kan. Jadi kita selain keluarga yang tidak terpapar, kita juga harus memperhatikan yang terpaparnya itu. Nah, berbicara tentang PK yang tadi Kak Devi sudah jelaskan, apa yang harus dilakukan pelaku PK nih Kak? Kalau misalnya salah satu keluarga kita ada yang terpapar Kak. Oke. Jadi ini berbicara saya sebagai pelakunya ya. Iya. Saya tidak terpapar, tapi bagaimana saya merawat keluarga yang terpapar gitu kan. Oke, biasanya seperti biasa. Tadi sudah disebutkan ya sama Kak Devi gitu kan ya. Alat-alat PK itu gampang, dan alat PK itu nggak mesti harus ada yang harus sesuai dengan medis lah gitu, enggak. Tapi kita bisa improvisasi dengan alat-alat sederhana yang ada di rumah kita. Gitu kan. Contoh tadi ya sarung tangan latex gitu kan ya. Ini ya sarung tangan latex gitu kan ya, bisa digunakan kita di rumah pasti sering bikin kue gitu kan, dan kita bisa menggunakan plastik kue. Terus masker, kalau misalnya tidak ada masker medisnya, kalau tidak ada masker medis bisa menggunakan masker yang biasa, yang penting bisa menutup bagian hidung dan mulut. Kemudian ada tisu ya, ini alat cuci tangan, sabun gitu kan ya. Terus ada telemek. Biasa kalau misalnya si pelaku, kalau misalnya memang kita nih sebagai pelaku ya, katanya kita mau menangani gitu kan ya yang terpapar, misalkan kalau misalnya tidak ada APD yang benar-benar medis, berarti kita menggunakan kain yang biasa, maksudnya baju yang biasa, yang penting tertutup semuanya gitu ya. Kemudian alas perlak ya, ada lagi alas perlak, ada biasa namanya alat-alat yang ada di rumah gitu kan ya. Tempat tidur ada pasti ada spray, ada sarung guling-guling gitu kan ya. Itu udah sangat banyak kalau misalnya untuk PK. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah pakai yang ada aja, yang ada di rumah yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Terus ada ya harus ada tong sampah. Nah, bagi yang terpapar ini, dia kan pasti isolasi itu kan dia punya ruangan tersendiri ya. Berarti sendiri dia tuh Kak ruangannya. Iya, dia ruangannya sendiri gitu kan ya. Bagi kita sebagai pelaku tadi, sebelum kita menangani, biasa kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Lagi ke yang tadi ya, yang kembali lagi ke cuci tangan, karena kan membentuk kebiasaan diri kita ya, supaya tetap bersih dan sehat itu. Terus kita jangan lupa menggunakan masker gitu kan, menggunakan pokoknya APD, ada masker, ada sarung tangan, sama ada alat pelindung atau apron. Nah, kalau misalnya tidak ada ya, maka tadi saya kan udah jelasin ya, boleh menggunakan baju yang maksudnya baju biasa aja, yang penting ya terbuat dari berbahan kain dan mudah dicuci gitu. Nah bagi kita pelaku, kalau misalnya nggak ada apron, kita pakai baju biasa gitu kan ya, biasa yang kita pakai, dan kita harus menggunakan telemek juga ya, diusahakan menggunakan telemek. Berarti telemek itu juga sebagai pelindung kita ya? Iya, sebagai pelindung kita gitu kan ya, dan tetap APD harus lengkap gitu kan ya. Nah, kalau kita sudah menangani yang terpapar ini, maka kita akan keluar dari ruangan gitu kan ya. Kalau dari ruangan, kita harus langsung mandi. Jangan sampai jangan sampai ya entar lah istirahat dulu gitu kan. Itu jangan sampai satu. Tapi kalau misalnya kita sudah menangani kliennya, maka kita harus langsung mandi. Kita harus semuanya harus bersih. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki harus kita bersihin. Berarti sebelum kita melakukan aktivitas lainnya, kita harus
langsung mandi. Iya, jangan belum. nanti Jangan duduk dulu gitu kan. duduk dulu, sebentar. Jangan. Jadi kita benar-benar langsung nih, kita langsung mandi, langsung dibersihin diri kita dulu gitu kan ya. Baru kita boleh beraktivitas. Nah, tadi kan pakai bajunya kan bukan apron ya. Kalau apron kan sekali pakai, tapi kalau misalnya pakai baju yang biasa, maka baju biasa itu kita rendam ya menggunakan klorin. Nah, direndam pakai klorin ya. Klorin itu pokoknya dengan tujuan kenapa harus pakai klorin? Karena dengan tujuan untuk mensterilisasi lagi si baju ini gitu kan, biar kumannya itu hilang lah dari baju tersebut ya. Nah, biasanya kita rendam dari direndamnya 10 sampai 15 menit baru kemudian kucek, cuci, baru jemur. Berarti harus kita juga yang mencuci baju itu Sama. Jadi kalau misalnya ini kan berarti kan teknisnya mendingan nyuci dulu gitu kan ya, baru mandi gitu kan ya, baru kita berarti kan udah bersih semuanya tuh. Baru kemudian bajunya kita jemur gitu. Nah ya. Sebenarnya zat klorin itu dijual bebas ya di pasaran, karena kan mudah ditemui gitu kan ya, mudah kita dapatkan. Zat klorin itu maksudnya adalah zat pemutih, maksudnya bahan untuk pemutih baju. Gitu. Pasti teman-teman udah tahu untuk memutihkan baju biar baju kita itu kinclong lagi pakai apa gitu kan. Itu bisa kita gunakan untuk merendam baju yang tadi kita pakai ketika kita menangani klien yang terpapar gitu. Ya, terus yang terakhir biasa tadi kan saya sudah jelaskan di awal ya mengenai setiap hari bagi yang terpapar itu dia harus kita ganti spraynya gitu. Tapi ternyata kita baru ganti spray terus tiba-tiba ada cairan yang jatuh gitu kan, dia lagi minum tiba-tiba langsung jatuh minumannya ke spray ke tempat tidur, maka langsung harus diganti. Spraynya langsung kita ganti. Jangan langsung cuci. Sekarang ya pokoknya pada saat itu juga harus langsung dicuci. Terus jangan nanti nunggu deh katanya 1 hari baru bisa kita ganti, jangan sampai, tapi langsung kita cuci, langsung kita ganti itu. Ya Kak, untuk orang yang terpapar itu sendiri harus gimana nih Kak? Nah, bagian terpapar biasanya ya yang pertama biasa kita dia kan kalau yang terpapar kita kita berikan tempat tersendiri gitu kan ya, tempat yang tertutup gitu kan, dan dia juga memiliki kamar mandi sendiri, tidak boleh dengan kamar mandi dia bareng dengan yang tidak terpapar gitu kan, jadi dia lebih eksklusif ya gitu. Nah, kamarnya itu ya harus tertutup dalam artian gini, nggak benar-benar harus tertutup full gitu kan, tapi tetap jadi ketika dia berada di kamar tersebut harus ada sinar matahari yang masuk ke ruangan. Jadi setiap pagi ya bagi kita yang pelakunya nih ya, kita buka jendelanya gitu kan ya, dia harus berjemur 15 sampai 30 menit kayak gitu ya. Kemudian di ruangan tersebut jangan terlalu banyak barang, jangan terlalu menumpuk barang-barangnya gitu kan ya, harus kita minimalisir lagi. Jadi harus dikurangin lagi kalau misalnya barang-barang dia melebihi gitu. Iya, terus yang selanjutnya kalau misalnya si kliennya ini ya yang terpapar ini harus selalu menggunakan masker, dan kita juga jangan lupa pantau bagaimana dengan suhu tubuh si kliennya, bagaimana apakah ada batuk dan sebagainya, terusnya frekuensi nafasnya kayak gimana gitu kan, kita harus tahu gitu kan ya, harus tetap kita pantau. Nah, kalau misalnya kliennya itu ternyata dia turun gitu kan ya, kondisinya itu turun, maksudnya kondisi tubuhnya turun, maka langsung segera kita rujuk ke pokoknya pelayanan kesehatan ya, terserah biasanya ke puskesmas dulu gitu kan, nanti ada rujukan lagi gitu. Nah, terus kalau misalnya anggota kita yang tidak terpapar, maka si anggota kita, keluarga kita itu jangan sampai masuk ke ruangan tersebut. Jadi lebih diminimalisir lagi itu ya. Berarti itu harus aku juga pernah lihat nih, sekarang kan banyak orang yang menyemprot air disinfektan. Itu juga berfungsi gak sih Kak? Berfungsi untuk itunya loh kan, yang
ke ruangan yang terpapar itu loh. Saya berfungsi sih, itu berfungsi karena kan bisa dengan disinfektan bisa mematikan ya kuman ya, bisa mematikan kuman yang namanya virus kan dia cepat ya, dia ke kita itu cepat gitu kan ya, bisa melalui udara, kita nggak kontak langsung tapi kita bisa melalui udara juga bisa terkena kan karena dia dan virus itu kan nggak kelihatan wujudnya gitu ya, jadi ya udah dari berbagai macam cara dia pasti bisa masuk, bisa kena yang sehat gitu. Berarti ya. Disinfektan itu sebagai suatu pencegahan juga. Ya, bisa mencegah untuk apa ya namanya? Perkembangbiakan. Jadi membunuh perkembangbiakan virus gitu. Terus jangan lupa nih kalau misalnya si klien ini ya yang terpapar itu kita harus jaga juga pola makannya dia. Ya, tadi pola makannya dia seperti apa? Kira-kira makanan yang sehat kayak gimana? Dan kita harus atur gitu kan ya. Istirahatnya, jangan sampai karena dia bosen sendirian gitu kan, jenuh ya, biasa di kamar sendiri gitu. Betul. Biasa kan misalnya kita bolehlah kasih buku bacaan, jadi kayak nggak jenuh gitu kan. Terus atau apalagi ya, misalnya bacaan lah ya, atau misalnya ada TV gitu kan, biar dia juga ada refresh. Tapi jangan selalu baca ataupun jangan selalu nonton TV, tetap dia harus istirahatnya cukup gitu, jangan begadang terus gitu. Harus controlling terus juga ya Kak. Dari kita harus kontrol, harus ingetin juga ke keluarga kita gitu jika ada yang terpapar. Berarti penekanannya untuk anak-anak PMR sendiri gimana nih Kak? Tentang isolasi mandiri gitu. Oke, kalau misalnya penekanan, jadi kalau misalnya di Wira sendiri ya, di Wira sendiri biasanya kalau Wira itu kan bisa ya, sudah bisa melakukan gitu kan, sudah lebih mengerti daripada anak mula ya dia gitu kan ya. Kalau misalnya Wira sudah bisa melakukan, bagaimana caranya, kayak misalnya membersihkan benda-benda yang biasa tersentuh. Sebenarnya anak mula kalau misalnya kita kasih tahu caranya juga bisa. Tapi kalau misalnya anak mula kan harus kita suruh dulu nih. Kalau anak Wira biasanya dia akan inisiatif sendiri dong gitu kan, cara bersihnya punya inisiatif sendiri kalau anak Wira biasanya. Terus kalau misalnya di dalam ruangan juga kan harus ada tempat sampah ya, kita sediakan tempat sampah nih gitu kan. Terus tempat sampahnya dilapisin dengan plastik gitu. Nah kalau misalnya untuk Wira pasti masa sih nggak bisa menyediakan ada tempat sampah dilapisin dengan plastik, kan nggak mungkin juga. Pasti kan mereka bisa ya untuk melakukan hal kecil seperti itu gitu. Oh ya Kak, karena waktunya berhubung sudah mau habis nih, kan tadi Kakak sudah menyebutkan ada slogan nih Kak, boleh kali Kak kita contohin lagi nih buat lebih semangat anak-anak Wiranya. Oke, ya. Oke, jadi teman-teman kita ini ya sebagai nanti Kakak bisa ikutan. Ketika saya bilang kesehatan dan sanitasi, maka kita akan bilang, ketika saya bilang kesehatan dan sanitasi, saya diriku, nanti dijawab ya, saya diriku dengan kebersihan untuk kesehatan. Saya ingin diri sendiri. Oke ya, jadi kita coba dulu ya, kesehatan dan sanitasi, sayangi diri sendiri dengan kebersihan untuk kesehatan. Harus lebih semangat lagi. Ayo boleh. Sekali lagi ya. Oke, kesehatan dan sanitasi, sayangi diri sendiri dengan kebersihan untuk kesehatan. Ya, terima kasih banyak ya Kak. Nah, Sobat PMR Wira udah pada paham kan tentang kesehatan dan sanitasi itu gimana? Terima kasih kepada kakak-kakak fasilitator yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk memberikan materi kali ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi intensitas di luar rumah, dan selalu menjaga sanitasi diri. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, dan like video ini. Untuk mengetahui informasi terbaru tentang PMI Kota Jakarta Selatan, langsung aja ke medsos kita di @PMI-Jaksel untuk IG, Twitter, YouTube, dan @PMI-Jakarta Selatan untuk fanpage Facebook kita. PMI selalu bantu Jakarta Selatan bangkit. Terima kasih, sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.